Nah, ini sangat penting bagi nelayan. Ya. Nah, karena banyak aplikasi BMKG maupun ada Tides, ada apa ini Windy. Hai, balik lagi di podcast Oke Bro. Oke Bro, Menggila. Nah, wah ramai sekali ya Mbak. Alhamdulillah di hari ini yang cerah. Alhamdulillah sehat juga. Balik lagi kita di obrolan ke pelabuhan PPN Brondong. Tempat kita ngobrolkan laut, nelayan, ke pelabuhan, kelautan dan perikanan pokoknya ya Mbak. Ya, betul banget. Mas Haidar, hari ini saya menggantikan partnernya Mas Haidar Iya, sebelumnya. ya. Jadi ini ya Sobat Oke Bro, kalau misalkan memang melihat wajah yang baru, mohon maaf ya. Karena kebetulan MC yang biasanya lagi ada halangan. Ya, mungkin bisa dikenalin atas nama Iha. dan saya juga Haidar, balik lagi di podcast Oke Bro. Nah mungkin nih, hari ini kita mau ngobrolin apa nih Mbak kira-kira? Oh iya, hari ini kita mau bahas sosok yang sering banget kita lihat di lapangan, yang selalu hadir nih di dermaga dari mulai subuh sampai dengan petang hari. Oh, betul. Iya. Nah, kadang mungkin mereka bisa datang subuh-subuh, Betul. pulang senja, bahkan ketika nelayan bongkar, ikut serta di tengah-tengah nelayan mereka, ketika ada aktivitas nelayan sedang berunding atau mereka tuh bisa hadir di tengah-tengah Iya, nelayan ya. betul. Siapa sih sebenarnya? Siapa sih sosok mungkin ini? mungkin kita beri judul saja ya Iya, sosok ini. betul, Dan sekali. tema hari ini adalah penyuluh, sahabat nelayan dari pagi hingga senja. Tepuk tangan dulu dong. Nah, mungkin bisa kita singkat saja langsung Iya, panggil. betul. sumbernya. Betul sekali, Mari, karena Mbak Ina. memang narasumbernya juga sudah siap nih teman-teman, Betul. biar kita bisa tahu nih, biar lebih dekat dengan penyuluh perikanan. Kita sambut Pak Toha Musli dan Pak Agung Pamuji. Sehat Selamat Pak. datang. Selamat datang di podcast Oke Bro. Selamat datang Pak. Mari Pak. Ya. Mari bisa dilanjut Mbak Iha. Iya betul. Pak, boleh bagi cerita sedikit yang berkesan? Oh ya, ini Pak. Sebenarnya Sobat Oke Bro, ini pasti kan belum tahu nih siapa sih sosok penyuluh perikanan ini sebenarnya. Itu. Jadi bisa diceritakan nggak Pak? Penyuluh perikanan ini siapa dan tugasnya itu apa? Seperti apa kinerjanya di lapangan? Monggo silakan Pak. Baik. Pak. Terima kasih. Tugas penyuluh itu memang banyak. Kalau penyuluh itu adalah seseorang yang diberi wewenang untuk melakukan kegiatan pendampingan. Dalam hal ini adalah pelaku usaha perikanan. Jadi pelaku usaha perikanan atau pelaku utama perikanan itu ada nelayan, kemudian ada pembudidaya ikan, ada pengolah ikan, kemudian ada pemasar ikan, ada pengolah garam juga di situ, kemudian di situ juga ada pengawasan dan ada juga pengelola wisata bahari. Jadi yang didampingi banyak. Nah, tugas penyuluh yaitu mendampingi mereka para pelaku utama dan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan. Nah, itu. Kemudian penyuluh itu ada penyuluh PNS, kemudian ada juga penyuluh swadaya, ya, atau istilahnya penyuluh swasta gitu ya. Nah, seperti itu ya. Memang itu, ya. Ya Allah, ternyata luas sekali Pak ya penyuluh itu. Iya. Bukan hanya saya kira itu hanya kerja di kantor, hanya mungkin sesekali saja datang ke enggak. lapangan. Malah terjun langsung Pak ya Betul, ke betul. pelaku-pelaku usaha perikanan ya terutama Iya, ya Pak betul. ya. Dan banyak sekali, dan saya juga baru tahu ini Pak. Saya kira penyuluh perikanan ini hanya dari Kementerian Kelautan Perikanan saja, ternyata bisa dari swadaya juga. Betul, Wah, bisa. informasi yang sangat baru sekali teman-teman bagi kita juga nih. Buat Sobat Oke Bro juga ya. Buat Sobat Oke Bro juga ini. Iya betul. Nah mungkin nih Mbak Iha nih, kalau penyuluh itu kan selain kita menjembatani lah bahasanya kan antara nelayan dan pusat ya, apa sih kira-kira Pak
yang perlu disiapkan gitu Pak? Karena kan kita mungkin belum tahu trek lapangan itu bagaimana, apakah suatu kondisi lapangan bagaimana, nelayan masyarakatnya bagaimana, apakah bisa menerima penyuluh gitu Pak, kan kita bisa itu mungkin. Ya, jadi sebelum kita ke lapangan ya, atau sebelum kita ketemu dengan pelaku utama perikanan, kita harus mengetahui dahulu apa ini istilahnya potensi, ya mereka memiliki potensi apa, kemudian karakternya bagaimana, seperti itu. Mungkin juga mengetahui juga pendidikannya apa. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan materi apa yang mau kita sampaikan, kebutuhannya mereka apa. Jadi itu lebih mudah, apa yang kita sampaikan mereka lebih mudah menerima juga gitu, dan lebih mudah untuk mengaplikasikan seperti itu. Jadi kita perlu dengan berkunjung atau cukup lewat dengan saling komunikasi lewat telepon atau WA gitu ya. Sosialisasi betul. Jadi terutama kepada nelayan kita selalu menghimbau kepada mereka untuk melengkapi dokumen-dokumen kapal sesuai dengan usaha yang mereka jalankan. Ya kita akui memang masih banyak nelayan yang belum melengkapi perizinan. Nah seperti itu. Nah kita selalu menghimbau kalau ke lapangan, kalau ketemu mereka, mungkin mereka merasa perizinan ini buat apa sih kan gitu ya. Tetapi ketika mereka menemui kendala di laut, itu baru kita istilahnya betul. Nah ini bagaimana Pak, seperti itu. Ya, mungkin Pak Agung bisa menambah pengalamannya gitu Pak. Pengalaman sama di lapangan Pak ya, mungkin bisa diceritakan ya. Ya, baik, terima kasih. Mungkin sebagai seorang penyuluh ada satu kunci yang perlu menjadi pegangan buat kami, bahwa menjadi seorang penyuluh itu kita bukan menggurui, itu yang penting. Jadi biar kita bisa diterima oleh masyarakat, kita bisa bersosialisasi, kita tidak merasa bahwa kita itu paling bisa, ya. Jadi kita menyesuaikan dengan keadaan yang ada di lapangan, seperti itu. Termasuk untuk kegiatan pendampingan seperti pengurusan dokumen kapal, terus mungkin ada konflik-konflik ya, konflik intern antara nelayan yang mungkin kita bisa memfasilitasi, kita bisa menjembatani, ya kita berusaha. Yang penting kita jangan merasa bahwa kita itu punya power di situ. Itu mungkin kuncinya. Ya. Mungkin Mbak Iha bisa cerita sedikit aja gitu Pak. Ya. Mungkin pernah ke lapangan kejadian begini apa gitu, nelayan bentrok apa gimana Pak? Mungkin Pak Toha atau Pak Agung ada cerita sedikit aja nggak apa-apa, kejadian selama di lapangan gitu Pak, biar sobat Oke Bro juga bisa tahu ya. Betul. Nelayan kita itu kan berbagai ukuran kapal, juga berbagai jenis alat tangkap. Baik alat tangkap yang diperbolehkan maupun alat tangkap yang dilarang. Nah, disinilah asal muasalnya terjadi konflik. Ketika perbedaan alat tangkap saja bisa menjadikan suatu konflik gitu ya. Jadi ketika merasa laut ini dikuasai oleh salah satu alat tangkap dan alat tangkap yang lain merasa kesulitan, itu adalah bisa menjadi peluang konflik. Ya, dan itu juga sering terjadi. Ya, tetapi dengan pendekatan kekeluargaan biasanya bisa diselesaikan dengan tokoh-tokoh nelayan yang ada, seperti itu. Ya. Dengan peran penyuluh juga hadir di sana ya, betul, Pak ya, untuk penengah juga ya. Jadi keluarga penyuluh nih banyak ya Pak, termasuk nelayan juga kan keluarganya penyuluh. Dan salah satu pengalaman yang cukup perlu juga diketahui bahwa kalau bisa penyuluh itu mengenal seluruh anggota keluarga yang pelaku utama, itu lebih mudah kita itu diterima sebagai keluarga. Jadi kita bukan
orang lain, tetapi dianggap ketika kita berkunjung itu dianggap sebagai keluarga. Nah, itu yang cukup istilahnya membantu kita di lapangan. Ya, jadi apa yang kita sampaikan itu lebih mudah diterima karena kita dianggap sebagai keluarga itu. Ibarat tak kenal maka Iya, tak tak sayang. sayang. Makanya harus kenal dulu dengan keluarga terutama Pak ya. Gitu. Pak Toha, ini kan penyuluh ini kan nggak hanya mengurusi nelayan juga ya. Betul. Boleh cerita nggak sih Pak, yang selain diurusin selain nelayan ini, penyuluh perikanan itu mengurus apa saja lagi? Ya. Seperti saya sampaikan di awal tadi, kita juga ada pembudidaya ikan. Ya, itu seperti apa ya Pak kalau yang untuk penyuluhan pembudidaya ikan ini? Ya. Barangkali sobat Oke Bro ini belum tahu gitu. Ya. Kalau yang cara kerja penyuluh dengan pembudidaya ikan ini seperti apa sih? Oke. Apa hanya memantau tambak kah atau Ya, hanya mungkin. sekedar melihat benih gitu mungkin? Ya, terima kasih. Kebetulan saya selain di wilayah kerja saya selain di Kecamatan Paciran, saya juga mendampingi di Kecamatan Karanggeneng, dan di sana potensi untuk budidaya, sektor perikanan budidaya cukup besar. Nah, kebetulan saya di Karanggendeng itu mendampingi 2 wilayah, maksudnya 2 desa. Kemarin di bulan Agustus September kami berupaya untuk meningkatkan kapasitas kapasitas kelompok pengetahuan, keterampilan. Salah satunya kami mendampingi dalam proses pembuatan pakan mandiri. Ya, seperti itu. Jadi kita mendampingi mulai dari awal untuk formulasi hingga teknik untuk pembuatan pakannya, sampai untuk aplikasi kepada ikannya, seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin selain dari Dinas Perikanan, dari Kementerian, kami juga bekerja sama dengan akademisi, ya kebetulan dari pihak akademisi itu ada program pengabdian masyarakat. Jadi kita berkolaborasi di situ. Dan alhamdulillah kemarin selain kelompok mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga mendapatkan sarana dan prasarana untuk pembuatan pakan mandiri. Nah, seperti itu. Hebat sekali ya ternyata ya. Iya. Mungkin saya bisa, mungkin saya bisa nambahi Mas ya. Jadi dengan pembudidaya ini selain tadi ada pelatihan, pendampingan, itu juga terkait dengan CBIB. Ya. Ada CPIB, ada CBIB. Itu merupakan sertifikat primer untuk pembudidaya, bahwa kalau di pembenihan itu ada sertifikat cara pembenihan ikan yang baik. Nah, itu adalah sebagai bentuk jaminan kualitas benih, ya, dan juga keamanan pangan. Jadi itu kalau di pembenihan, karena potensi Lamongan itu ada beberapa pembenihan udang fanami, ada juga pembenihan udang windu, ya, seperti itu. Nah, ini sebagai bagian dari ketelusuran, traceability ya, di CBIB. Kemudian kalau di pembesaran itu ada CBIB, cara budidaya ikan yang baik. Ya, sama fungsinya sebagai bentuk jaminan mutu dan keamanan pangan. Ya, jadi CBIB alhamdulillah untuk teman-teman penyuluh Lamongan sudah mendampingi banyak pembudidaya untuk mendapatkan sertifikat CBIB. Ya, ada lele, kemudian ada juga udang fanami juga, seperti itu yang cukup memang cukup penting CBIB dan CBIB ini. Karena apa? Ini nanti yang akan sebagai salah satu persyaratan untuk ekspor. Ya, seperti itu. Sangat inspiratif sekali ya, sangat membantu sekali ya untuk masyarakat, mungkin untuk pembudidaya, untuk pelaku usaha perikanan yang lainnya lah ya, peran penyuluh ini ya. Mungkin Mbak Iha mau bertanya tentang masalah digital, karena saat ini kan sudah mulai era digital nih itu. Pak. Iya, betul sekali. Ini kan ibaratnya Pak, nelayan di daerah ini, kita kembali lagi ya Pak ke nelayan yang tadi sebelumnya kita pengen tahu apa sih penyuluh itu. Ini kita kembali Pak ke nelayan.
nelayan di sini Pak, memang kan ibaratnya untuk ke era digitalisasi itu kan masih awam ya Pak ya ibaratnya. Ini peran penyuluh ini untuk era digitalisasi bagi nelayan ini seperti apa Pak? Karena apa namanya semua kan sekarang serba aplikasi ya Pak, seperti laporan datang kapal dan laporan keberangkatan kapal. Untuk di sini ya, untuk PPN Brondong. Terus juga untuk administrasi legalitas kapal itu kan juga semua by aplikasi ya Pak secara pengurusannya. Dan ini apa namanya boleh nggak diceritakan peran penyuluh ini? Penyuluhnya ini dalam era digital ya. Ya, jadi memang itu menjadi tantangan bagi lo ya di era digital ini karena semuanya lebih banyak menggunakan aplikasi, terutama perizinan-perizinan. Ya. Sedangkan nelayan kadang-kadang HP pun mereka nggak punya gitu loh. Iya, kan? betul, Seperti betul. itu. Jadi tentu sebagai kita bagaimanapun ya itu menjadi tantangan ya. Ya kita melakukan sosialisasi atau kalaupun mereka memang tidak bisa ya akhirnya kita mengambil alih, artinya kita mendaftarkan menggunakan misalnya username atau akun yang kita miliki ya. Akhirnya membantu lagi gitu. Betul ya. Terus kemudian misalnya ada permasalahan ya lewat WA gitu ya. Nah, jadi ini yang terutama itu adalah ini terkait dengan cuaca. Nah, ini sangat penting bagi nelayan. Nah, karena banyak aplikasi BMKG maupun ada Tides, ada apa ini Windy dan macam-macam lain. Nah, itulah yang kita sosialisasikan. Kita informasikan ke nelayan. Karena ini menyangkut keselamatan dan kenyamanan mereka dalam melakukan usaha menangkap ikan. Nah, itu kan juga penting bagi mereka ini mengetahui tentang perakiraan cuaca seperti itu. Mungkin Pak Agung bisa juga nambahi. Wah hebat sekali ya Pak ya. Ini Pak sedikit kan ada program prioritas dari KKP nih Pak. Mohon maaf Pak ini kita mau nanya ya. Karena program prioritas KKP ini kan memang berjalan lebih cepat ya dari perkiraan dan banyak sekali nih Pak programnya yang terutama tentang Kampung Nelayan Merah Putih Pak. Ya ini kita juga pengen tahu nih Pak peran penyuluh di dalam program prioritas ini. Ya di Kampung Nelayan Merah Putih ini apakah seperti tadi yang sempat dijelaskan untuk pembinaan pembudidaya atau memang ada program pembukaan tambak atau apa gitu. Pembinaan lain ya. Untuk Kampung Nelayan Merah Putih memang kita juga mendapatkan tugas dari pusat terkait untuk mendampingi kegiatan program prioritas KKP yaitu Kampung Nelayan Merah Putih. Jadi yang kita laksanakan adalah melakukan sosialisasi. Bahkan kita juga pernah melakukan sosialisasi bersama dengan Bapak Kalabo PPN Brondong bersama NSI bersama Rukun Nelayan, kita melakukan sosialisasi tentang Kampung Nelayan Merah Putih. Kemudian kita juga mendampingi dalam penyusunan proposal, identifikasi potensi, kemudian pengisian persyaratan, melengkapi persyaratan. Nah, kita mendampingi. Nah, tentu ini juga selain dari penyuluh juga ada peran dari pihak-pihak yang lain supaya apa yang diusulkan oleh nelayan ini bisa direalisasikan gitu ya seperti keinginannya seperti itu. Mungkin Mas Agung juga nambahi. Ya terima kasih Pak Toha. Jadi untuk program KNNP saya kebetulan mendampingi salah satu desa yang kemarin itu kita mengajukan untuk proposal KNNP yang ada di Desa Warulor. Nah, kami selaku penyuluh dalam hal ini berperan dalam yang pertama terutama adalah pendampingan untuk pengusulan proposal ya hingga penguploadan yang di situ kami berupaya untuk bagaimana kedepannya ya kalau bisa
proposal ini bisa lolos. Seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi atau potensi yang ada di lapangan, apa yang sekiranya yang bisa dikembangkan untuk program KNNP tersebut. Ya, seperti itu. Oh, berarti kolaborasinya sangat luas sebenarnya untuk program KNMP ya. Selain penyuluh, mungkin di Jawa Timur juga ada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, mungkin dari instansi lain pun daerah-daerah ya. Mungkin sedikit pengetahuan aja sih, mungkin koreksi kalau salah ya. KNMP ini kan kalau nggak salah di Jawa Timur ada beberapa tempat ya. Betul. Ada di Tuban, di Malang, Banyuwangi, Madura, mungkin ada di Sumeneb juga sama Madura ya. Itu sangat luas dan butuh kolaborasi antara instansi lah. Karena kalau hanya jalan satu instansi saja mungkin akan terseok-seok, bahkan tidak bisa ya. Baik ya. Mari Mbak Iha gimana? Wah, ini ternyata peran penyuluh nih amat sangat penting juga nih, ternyata gak bisa dipandang sebelah mata ya, karena yang lebih dekat dengan para pelaku usaha nelayan dan ibaratnya pelaku usaha perikanan ini ternyata dari penyuluh nih, ibaratnya sudah kekerabatannya seperti keluarga ibaratnya. Nah, ini sekarang kita segmen akhir. Iya, ada ini nih, ada segmen yang suarakan hari ini Pak dari program podcast Oke Bro ini. Nah, ini kira-kira nih sebelum ini kan kita tutup ya, sebelum kita tutup segmen ini, kira-kira bisa suarakan nggak untuk penyemangat atau mungkin motivasi ya? Mungkin kalau anak sekarang Gen Z sekarang itu kata-kata hari ini gitu Pak. Mungkin dari Pak Toha atau Pak Agung dulu nggak Pak? Mungkin singkat aja ya. Jadi mungkin kata-kata hari ini Bisa langsung kita ngomong aja. Langsung bareng ada slogan apa Pak? Oke. 1, 2, 3. Perikanan Jaya, Lamongan sejahtera. Teman-teman penyuluh Lamongan sejahtera. Atau Perikanan Jaya, Nelayan sejahtera. Oh, iya. Boleh lagi? Satu lagi. Tadi ya, maksudnya kita tadi kita ulangi ya. Kita ganti lamonnya, kita ganti nelayan gitu ya. Boleh Bang, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Perikanan Jaya, Nelayan sejahtera. Nah, terima kasih banyak Pak Toha, Pak Agung karena sudah menyempatkan hadir untuk di podcast Oke Bro ini ya Pak ya. Nah, semoga teman-teman Oke Bro ini lebih banyak pengetahuan nih tentang penyuluh perikanan, tentang masyarakat nelayan juga, apa aja sih tugas-tugas yang dilakukan oleh penyuluh, dan mungkin kita harus menganggap ya penyuluh itu adalah keluarga, sahabat bahkan untuk kita, karena saling membantu memajukan perikanan di Indonesia gitu. Jadi ya Pak ya. Tadi yang disampaikan pembukaan tadi nelayan dari pagi sampai senja kurang. Pagi ke pagi Pak ya. Iya. Oh, pagi ke 24 jam. 24 jam. Kurang kalau sampai senja itu. Karena kita juga sering malam itu dihubungin nelayan atau diajak kita ketemuan, karena mereka misalnya ketemuannya bisa malam, akhirnya ya kita menyesuaikan. Nah, kita nggak menolak karena kita siap. Ya, karena nggak kita ketemu malam, ketemunya kapan lagi? Iya, benar. Jadi dari pagi sampai malam gitu ya. Luar biasa ya pengorbanan penyuluh ini ya Pak ya. Wah, ibaratnya ini kita sudah di penghujung acara ya. Jadi ini hari ini benar-benar banyak informasi yang bisa kita dapat ya untuk sobat Oke Bro. Ini benar-benar ilmu baru juga nih bagi kita berdua ya, yang sama-sama terjun di bidang perikanan. Untuk teman dari perikanan yang satu ini, penyuluh perikanan. Untuk itu karena segmennya sudah mungkin sebelum kita tutup, kita ajak Pak Toha dan Pak Agung buat yel-yel kita, boleh? Oke. Gimana? Siap. Seperti tadi, ayo dimulai. Gimana Bang? Tadi sebelum kita tutup. Sobat Oke Bro, menggila. Terima kasih banyak Bang. Ulangi. Belum siap. Iya. Ulangi lagi. Sobat Oke Bro, menggila.
Ya mungkin cukup sekian dan terima kasih untuk Sobat Oke Bro. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman, keluarga, kakek, nenek semuanya lah. Pokoknya kemana aja ya. Supaya biar menambah ilmu pengetahuan kita tentang kelautan dan perikanan. Mungkin cukup sekian. Dari saya Haidar dan Mbak Iha. Akhir kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.